Hey, this is Andika Raihan, and this is my very first try on doing the simultaneous interpreting of English to Indonesian. Check it out. Work your ass off. Bekerja There keras. is no magic Tidak word. ada Just film crazy animasi go yang to the gym. apapun yang bisa Read menggerakkan 1 hour tubuh. a day. I Berbacalah went to sehari work sekali. out 5 hours a day. Bekerjalah selama And 5 I jam was sehari. working on construction Dan aku with bekerja di 24 pembangunan. hours a day. Kita punya 24 jam sehari. Work hard. Kontrol harimu dan bekerjalah keras. I'm here to talk about success. Aku di sini berbicara sukses. I went to college. Aku berkuliah, I went to work out 5 aku hours bekerja a day. 5 jam sehari And I was working on construction. di bidang pembangunan. Because in those days in Bali, Karena di hari there was itu no ketika money. aku sedang binaraga, aku tidak punya uang. Tidak punya uang untuk makanan ataupun suplemen. Jadi aku bekerja. Aku bekerja di konstruksi. Aku pergi kuliah dan aku latihan di gym. Dan dari jam 8 sampai jam 12 tengah malam, aku pergi ke kelas acting 4 kali dalam seminggu. Aku melakukan itu semua. Tidak ada 1 menit pun yang aku buang. And this is why I'm standing here Dan today. itulah mengapa aku berdiri sekarang di sini. Saat berumur 20, aku pergi ke London dan memenangkan kontes Mr. University. And it was because I had Itu a karena goal. aku memiliki tujuan. You see, if you don't have a vision of where you're Jadi going, jika if you kita don't tidak have a memiliki goal, vision where you go, atas tujuan dan tidak tahu ingin kemana, kita akan terombang-ambing dan berakhir tidak di mana-mana. 74% orang membenci pekerjaan mereka di Amerika. The majority of people don't Mayoritas orang-orang tidak menyukai apa yang mereka They're lakukan. really not doing it because they didn't Bukan have a karena goal. mereka tidak melakukannya, tapi tidak memiliki tujuan dan tidak mengikutinya. Karena mereka hanya pergi tanpa arah. Jadi mereka mendapatkan pekerjaan hanya untuk bekerja. Dan bekerja hanyalah sebagai tugas. Itulah bekerja. Tidak menyenangkan. Jadi bayangkan hanya 1/4 orang yang bisa menikmati apa yang mereka lakukan dalam hidup. Jadi orang-orang bertanya padaku. Mereka melihatku di gym dan latihan. Mereka bertanya, kenapa kamu latihan sangat keras, 5 jam sehari, 6 jam sehari, dan selalu ada senyuman di wajahku. Yang lain latihan sekerasmu dan mereka terlihat kesakitan. Kenapa? Aku berkata kepada people, aku berkata kepada orang-orang, aku mengarah kepada tujuan. Di depanku ada titel Mr. Universe. Setiap latihan dan setiap pergerakannya untuk mencapai tujuan. Setiap set yang aku lakukan, setiap repetisi dari beban yang aku angkat akan mengantarkanku selangkah lebih maju kepada tujuanku. Jadi aku tidak bisa menunggu lagi untuk 500 pound squat yang selanjutnya, 500 pound bench press selanjutnya, dan juga 2000 sit up yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa menunggu untuk latihan tersebut. Jadi biar ku katakan, untuk memvisualisasikan tujuan kita, sehingga kita punya tujuan, kita harus punya tujuan. Muhammad Ali bekerja sangat keras, dan aku melihatnya. Aku mengingat di mana ada seorang penulis olahraga di gym. Ketika Muhammad Ali sedang melakukan sit up, dia bertanya kepada Ali, berapa sit up yang bisa kamu lakukan? Dan dia katakan, aku tidak menghitung sampai itu terasa sakit. Tapi berpikirlah tentang itu. Dia tidak menghitung sit up-nya sama sekali sampai ia merasakan sakit. Itulah kerja keras. Jadi kamu tidak bisa bekerja keras. Dan itu tergantung kamu siapa. Bekerjalah keras. Tidak ada pil yang ajaib. Tidak ada keajaiban di luar sana. Kamu tidak bisa berputar-putar. Kamu harus bekerja. Ini tentang bekerja keras. Dan ini membuatku gila ketika orang-orang berbicara tidak memiliki waktu untuk pergi ke gym, untuk latihan 45 menit sehari, atau melakukan sesuatu dalam 45 menit itu, entah itu secara physically atau secara mental. Bayangkan jika kamu membaca 1 jam sehari
tentang sejarah. How much you will learn after 365 Berapa banyak yang kamu pelajari setelah 365 jam dalam sehari, Think about the history dalam setahun. about the history of musicians, of composers. Bayangkan jika kamu belajar tentang musik dan komposer. Imagine if you Apa yang were akan in kita a tahu? business, and some business that you Bayangkan jika don't kita know. bekerja dalam sebuah bisnis Imagine how sejam far dalam sehari. you will go. Bayangkan akan seberapa jauh kita akan pergi. So it drives me nuts because we have Jadi ini membuatku gila ketika orang-orang berbicara, kita tidak punya waktu. 24 hours a Kita day. punya 24 jam sehari. We sleep 6 hours a day. Kita tidur 6 jam sehari. So that gives you still 18 hours. Jadi kita masih punya 18 jam tersisa. Your head out here in front of Ada the seseorang yang menggerakkan kepalanya. 6 hours. I sleep Tidak, aku tidak tidur 6 jam sehari. Or just sleep fast. Aku tidur 8 jam. So we have 18 hours a day. Jadi kita punya 18 jam sehari. Dan orang-orang rata-rata bekerja 8 sampai 10 jam. So let's assume it's 10 hours. So we have 8 hours. Kita berasumsi bahwa 10 jam lagi kita memiliki waktu lain. Maybe Lalu 10 kita hours. berkeliling selama 2 jam atau Now sejam you have sehari. still 6 Dan hours. kita masih punya 6 jam tersisa. What do we do with 6 hours? Apa yang akan kita lakukan dalam 6 jam What do we tersebut? do with 6 hours? Did we eat a little bit? Mungkin makan sedikit, Lose a little bit? bermesraan sedikit, Talk a little bit to people and all atau that berbicara stuff. sedikit But kepada you can orang-orang. see how much time there is Bisakah kita available. lihat bahwasannya waktu itu tersedia hanya jika kita mengorganisir hari kita. So you got to work hard. Jadi kita harus bekerja keras. Hey, Aku membenci rencana kedua. and I tell you why. Dan aku beritahu, Because we have so many karena kita punya doubters. banyak mereka yang meragukan. We have so many of those people that say no and you can't do it. Ada banyak orang yang akan berbicara tidak, itu sangat tidak That is okay mungkin. because we just Itu tidak give up. apa-apa, karena As I kita said sudah earlier, mematikan. we listen and we hear the no. Seperti apa yang sudah aku beritahu You can't tadi. do it, do it. You can't do it. Jika ada orang yang berbicara kamu tidak bisa, itu berarti kamu bisa. Dan itu sangat mungkin All the negative people around. untuk menjadi seperti itu di antara orang-orang yang negatif. Tapi ketika kita memulai untuk meragukan diri kita sendiri, itu sangat berbahaya. Because now what you're basically Karena saying sekarang- is that if my plan doesn't work, Nah, jika kita I have a fallback gagal di plan plan. A, kita masih memiliki rencana-rencana yang That lain. means that you start thinking about plan B and every thought that Itu you're membuat kita doing berpikir plan tentang B, rencana kedua, you're taking away now that thought dan kita energy akan that you kehilangan plan. energi dari rencana yang pertama. And it's very important Ini sangat to penting understand that we untuk function mengerti better bahwa kita akan berfungsi if lebih there baik is no jika safety tidak ada net. batas pengaman sama Because sekali. plan B becomes a Karena rencana safety kedua net. seperti batas If pengaman. I fail, Seperti jika aku gagal then I fall and I get dan aku picked up jatuh and I have something dan aku akan bangkit lagi. that will protect me. Dan aku tahu bahwasanya akan ada sesuatu yang melindungiku dan itu tidak baik. Perform better Karena orang-orang when there's no safety akan memiliki net. performa yang lebih baik jika tidak ada Perform better jaring pengaman. sports and everything else if you don't have a plan B. I'm telling you, I've Aku never akan katakan ever had a bahwa aku plan tidak B. pernah I said I made a full memiliki rencana commitment that I'm kedua. gonna go be a part Aku of selalu it. membuat komitmen yang Made a penuh full untuk commitment menjadi that juara I'm gonna be binaraga, in America. ingin I made a menjadi full di Amerika, commitment that I'm gonna get in the show dan ingin business, menjadi and I'm gonna be a leader. seorang What it businessman. takes, I will do the work. Aku akan lakukan itu I semua. will do the work over and Aku over akan and lakukan over itu terus until dan I lagi get it. sampai aku Same as in mendapatkannya. politics and everything like that. So Sama seperti ketika dalam it is politik, very dangerous to ini have a sangat plan B berbahaya because you're cutting untuk yourself memiliki rencana off kedua. from the chance of really succeeding. Karena kita memotong diri kita dari kesempatan untuk sukses. Because they are worried about failing. Orang-orang memiliki rencana kedua karena mereka takut gagal. Bagaimana jika aku gagal dan aku tidak memiliki apa-apa? Biar aku beritahu, jangan takut untuk gagal. Because there's nothing wrong with Karena tidak ada yang failing. salah dari kegagalan. You have to fail in order to climb the Kita harus ladder. gagal There's supaya no tahu cara one memanjat tangga. that doesn't fail. Michael Tidak ada Jordan seseorang pun yang said tidak in one gagal. of his Michael interviews, Jordan when they said, berbicara. "You're unbelievable, you're the greatest basketball player of all times." Mereka berbicara bahwasanya dia sangat luar biasa. Tell me about that. He says, "Well, you just mentioned the success." Dan Jordan pun berbicara, But he says, "For me to become the greatest basketball player, untuk menjadi seorang pemain baseball yang paling hebat, 9,000 shots." aku menembakkan 9.000 tembakan yang salah ketika aku bermain di permainan NBA. So during this games, Jadi selama permainan ini,
ketika ia sukses, ia sudah pernah salah sebanyak 9.000 kali. Apakah itu membuatnya gagal? Tidak. Dia menjadi salah satu pemain basket yang paling sukses dalam sejarah. Tapi dia pernah gagal 9.000 sekali. Pahamkah kita? Kita semua gagal. Dan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh untuk terjadi adalah ketika kita gagal dan kita memilih menyerah. Siapapun yang memilih untuk gagal, dia dalam pecundang. Dan pemenang, dia gagal dan bangun, gagal dan bangun. Dia akan terus bangun. Itulah pemenang. Itulah pemenang. Aku pernah gagal di binaraga. Aku pernah gagal dalam kontes. Aku gagal dalam powerlifting kontes. Aku gagal dalam angkat beban. Dan aku memiliki film yang sangat buruk. Dan dalam politik, aku punya inisiatif dan aku kalah. Dan kami kalah. Perizinanku di California turun menjadi 28%. Tapi itu kembali lagi dan aku menjadi seorang gubernur. Hey, kita semua kalah. Kita semua punya kekalahan dan itu tidak apa-apa. Itulah mengapa aku bilang, jangan khawatir tentang kekalahan. Karena ketika kamu takut akan kekalahan, kamu akan membeku. Kamu akan menjadi tegang. Tapi untuk melakukan sesuatu yang baik, hanya akan terjadi ketika kita rileks. Jadi rileks, tenanglah. Tidak apa-apa untuk gagal. Lepaskan itu semua dan berikan semua apa yang kamu punya. Jadi jangan takut untuk gagal.